Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam mapel IPA. Mudah-mudahan anak-anakku semua di rumah sehat selalu dan tetap semangat. Kita memasuki bab kedua yang isinya adalah usaha, daya, dan pesawat sederhana. Kita mulai satu persatu. Kita bahas tentang usaha. Usaha itu adalah besarnya gaya dikalikan jarak yang telah ditempuh. Usaha lambangnya W sama dengan F gaya dikalikan S jarak. Ini keterangannya adalah usaha, satuannya Joule, gaya F, satuannya Newton, dan S perpindahan, satuannya meter. Suatu contoh di sini ada seorang dengan gaya 50 mendorong balok berpindah sejauh S 15 meter. Berapa usaha yang telah dilakukan? Diketahui F gaya itu 50 Newton, S 15 meter. Ditanyakan usaha W. Usaha dirumuskan W sama dengan F kali S, gaya kali jarak. Usahanya adalah gayanya adalah 50 Newton, kemudian jaraknya 15 meter dikalikan 50 kali 15 sama dengan 50 kali 15 750 Newton meter atau 750 Joule. Kita lanjut tentang daya. Daya adalah besarnya energi yang diperlukan setiap satu satuan waktu atau besarnya usaha dibagi waktu. Daya itu dilambangkan dengan huruf P besar sama dengan usaha W dibagi waktu T. Daya itu satuannya watt, usaha tadi joule, waktu satuannya sekon atau detik. Sebagai contoh di sini seorang mendorong mobil dari titik A menuju titik B dengan gaya 500 Newton berpindah sejauh 20 meter. Jika waktu yang diperlukan dari titik A ke B sebesar 50 detik atau sekon, berapa daya orang tersebut? Nah, diketahui dari soal ini tadi, ini 500 adalah gaya F 500 Newton, jarak 20, waktu 50 sekon. Ditanya daya, lambangnya P, di mana daya ini satuannya lambangnya adalah P sama dengan W usaha dibagi T. Di mana tadi sebelumnya usaha itu sama dengan F kali S, maka usaha ini bisa diganti dengan rumus F kali S, gaya kali jarak dibagi T. Gayanya 500 Newton, jarak 20 meter, dan waktunya 50 sekon. Dari ini tadi 500 dikali 20 10.000 dibagi 50, dayanya sama dengan 200 watt. Kita masuk ke pesawat sederhana, yang mana pesawat sederhana itu adalah alat untuk mempermudah melakukan kerja atau usaha. Ada 4 jenis ya, ini maaf, ada 4 jenis pesawat sederhana. Yang pertama adalah tuas atau pengungkit. Di sini ada batu besar yang akan diungkit atau digerakkan dengan menggunakan tuas. Lambangnya W. Nah, kemudian di sini ada tumpuan. Di sini namanya titik tumpu. Jarak antara titik tumpu hingga beban berat W itu namanya lengan beban, disingkat LB. Jarak titik tumpu ke ini gaya kuasa F kuasa namanya lengan kuasa. Jadi lengan kuasa tumpu sampai kuasa, lengan beban tumpu sampai
beban. Di sini berlaku rumus W beban kali LB lengan beban sama dengan F kuasa kali lengan kuasa. KM itu keuntungan mekanik, keuntungannya sama dengan lengan kuasa dibagi lengan beban, atau bisa juga menggunakan rumus keuntungan mekanik beban dibagi kuasa. Suatu contoh soal, batu besar seberat 900 Newton diungkit atau digerakkan dengan sebuah tuas yang panjangnya 4 meter. Jika tumpuan diletakkan berjarak 1 meter dari beban, berapakah kuasa minimal supaya benda dapat terangkat? Kemudian juga berapa keuntungan mekaniknya. Nah, di sini bebannya adalah 900 meter, lengan beban ini yang tadi adalah 1 meter, lengan kuasanya karena ini sampai sini 4 meter, lengan kuasa itu hanya sini sampai sini, tumpu sampai kuasa, maka kalau semuanya 4 meter, ini 1 meter, berarti sisanya ini 3 meter. Jadi 4 kurangi 1, 3 meter. Ditanyakan gaya kuasa dan keuntungan mekanik. Jawab, rumusnya adalah W beban kali lengan beban sama dengan kuasa kali lengan kuasa. Ini W nya dimasukkan, lengan bebannya tadi 1 meter, kuasanya dicari, belum tahu, lengan kuasa 3 meter. Ini dikalikan 900, F dicari, belum tahu, ini 3 meter, sehingga F ditarik ke depan itu sama dengan 900 dibagi 3, yaitu 300 Newton. Yang B, keuntungan mekanik, itu adalah lengan kuasa dibagi lengan beban. Nah, lengan kuasanya tadi adalah 3, ini lengan bebannya 1, maka 3 dibagi 1 adalah 3 kali. Jadi keuntungan mekaniknya adalah 3 kali. Jenis tuas itu ada 3. Yang pertama adalah tuas jenis pertama, itu titik tumpunya di antara titik kuasa dan beban. Tumpunya di tengah seperti ini. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah gunting, tang, dan pengungkit. Yang kedua adalah tuas jenis kedua, itu beban di tengah seperti ini. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah gerobak dorong, pembuka tutup botol, pemecah kemiri. Yang ketiga adalah tuas jenis ketiga, itu titik kuasa di tengah seperti ini. Tumpunya di tepi, bebannya juga di tepi. Contoh dalam kehidupan sehari-hari ada pinset penjepit roti atau makanan, siku lengan tangan.